yang dikasihi Tuhan, kita akan bersama-sama memperkatakan apa yang dimaksud dengan Pentakosta ketiga dan Mazmur 91. Apa yang dimaksud dengan Pentakosta ketiga? 1. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini, melebihi yang terjadi di Asus Sastrit. 2. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. 3. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. 4. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus akan datang kembali. Mari bersama kita sepakat dan percaya mendeklarasikan firman Tuhan yang tertulis dalam Mazmur 91. Dalam lindungan Allah, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, Dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya Ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh, hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Haleluya! Amin. Mari kita kasih sorak-sorai yang meriah buat Tuhan Yesus. Haleluya! Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami bersyukur Tuhan Yesus. Hari ini kami datang Tuhan. Kami mau membawa hati kami. Kami membawa hidup kami sepenuhnya hanya kepadamu Tuhan Yesus. Tuntun kami Tuhan.
Inilah hidupku Tuhan, pikiran perasaanku ku serahkan padamu, tubuh, jiwa, dan roh menyembahmu. Saat ku datang apa adanya, inilah hidupku Tuhan, pikiran perasaanku ku serahkan padamu, tubuh, jiwa, dan roh menyembahmu. Tuntun aku Tuhan, ajar aku Tuhan, pulihkan hidupku Tuhan, dalam roh dan kebenaran. Tuntun aku Tuhan, ajar aku Tuhan, pulihkan hidupku Tuhan, dalam roh dan kebenaran. Kami datang kepadamu, pulihkan setiap hati kami Tuhan. Kami mau datang Tuhan Yesus. Saat ku datang apa adanya, inilah hidupku Tuhan, pikiran perasaanku ku serahkan padamu, tubuh, jiwa, dan roh menyembahmu. Saat kami datang, saat ku datang apa adanya, inilah hidup kami Tuhan Yesus. Inilah hidupku Tuhan, pikiran perasaanku ku serahkan padamu, tubuh, jiwa, dan roh menyembahmu. Tuntun aku Tuhan, ajar aku Tuhan, pulihkan hidupku Tuhan, dalam roh dan kebenaran.
ajar aku tuh. Kasih Tuhan Yesus. Hidupku Tuhan dalam-Mu dan kebenaran. Tuntun setiap kami Tuhan Yesus. Tuntun aku Tuhan. Ajar, pulihkan setiap hati kami Tuhan Yesus. Pulihkan hidupku dalam-Mu. Mari kasih tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Mari sama-sama nyatakan, tuntun aku Tuhan. Tuntun aku Tuhan. Ajar
suara yang meriah buat Tuhan Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami bersyukur punya Allah seperti-Mu. Segala pujian, hormat hanya bagi nama-Mu. Mari yang siap memuji Tuhan sama-sama nyatakan. Amin. Sekali lagi semuanya shalom. Sekali lagi shalom. Yang siap bersorak-sorai melambaikan tanganmu saudara. Yang siap katakan yes. Katakan yes. Are you ready? Come on. 1, 2, 3, come on. Hey, 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 hey. Mari sama-sama come on. Bebas terlepas, kuasa maut telah terhempas. Nama Yesus pemenang, nama Yesus jawaban. Rangka tangan berhenti, hari sampai akhir. Serukan tinggi namanya, serukan ajaib nama. Mari dengan iman sama-sama katakan, come on. Roh Kudus membakar setiap api. Naikkan pujian mujizat. Are you ready? Come on! Here we go! Mengalir kuasa-Mu, nyalakan api-Mu, ku nyanyi oh 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 oh. Tercurah kuasa-Mu, nyalakan api-Mu, ku nyanyi oh 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 oh. Keajaiban terjadi. Takkan berhenti, berlari sampai akhir. Serukan tinggi namanya, katakan serukan ajaib. Mari dengan iman terima saudara sama-sama katakan. Roh Kudus membakar setiap api. Dengan pujian mujizat. Are you ready? Just come on. Mengalir kuasa-Mu, nyalakan api-Mu, ku nyanyi oh 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 oh. Tercurah kuasa-Mu, nyalakan api-Mu, ku nyanyi oh oh oh. Keajaiban mengalir kuasa-Mu, nyalakan api. Katakan ku nyanyi oh 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 oh. Tercurah kuasa-Mu, nyalakan api-Mu, ku nyanyi oh oh oh. Keajaiban terjadi. Kita tepuk tangan kemana semua, come on. Saudara percaya saat menyanyikan lagu ini keajaiban terjadi dalam hidupmu, amin. Yang percaya dengan iman katakan amin. Katakan amin. Yuk tepuk tangan semua, come on. Hey, hey. Mari ikuti saya sama-sama semua katakan, come on, say. Oh, way, oh, 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 way, oh, say. Mari dengan iman sama-sama katakan, come on. Roh Kudus membakar setiap kami. Bakar, bakar. Naikkan pujian mujizat terjadi. Mari sekali lagi sama-sama katakan, come on, say. Roh Kudus membakar setiap kami. Say, bakar, bakar. Naikkan pujian mujizat terjadi. Sama-sama katakan, come on. Mengalir kuasa-Mu, katakan. Amin. Oh, oh, katakan. Tercurah kuasa-Mu. Siap semua?
keajaiban mengalir kuasa-Mu, nyalakan api-Mu, ku nyanyi tercurah kuasa-Mu, nyalakan api-Mu, ku nyanyi keajaiban
kemuliaan hanya bagi nama Tuhan. Sungguh Engkau adalah Yesus, Juru Selamat kami, Raja, segala Raja. Terima kasih ya Tuhan. Dan saat ini Tuhan, kami mau mengangkat tangan kami, berdoa untuk bangsa kami Indonesia. Kami tahu bahwa Tuhan, Kau sungguh mengasihi bangsa kami ya Tuhan. Khususnya menjelang pemilu 2024. Kami percaya semua akan berjalan aman dan lancar ya Tuhan. Setiap tindakan yang melanggar Tuhan, setiap radikalisme, semuanya Tuhan akan dihalau di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami percaya Tuhan Yesus, biarlah presiden yang terpilih nanti ya Tuhan, yang toleran ya Tuhan. Kami percaya yang takut akan Tuhan. Kami berdoa Tuhan untuk Bapak Presiden dan Wakil Presiden kami, Bapak Jokowi dan Bapak Maruf Amin. Tuhan, Kau yang memberikan hikmat untuk mereka mengatasi setiap permasalahan yang ada di bangsa kami. Kami akan melihat Tuhan, bangsa kami akan menjadi pemenang. Bangsa kami akan diberkati Tuhan. Terima kasih ya Bapak. Kami juga berdoa untuk gembala sidang kami Paniko. Kami tahu bahwa Tuhan, Kau yang terus mempertajam dan memberi kepekaan atas hamba-Mu ya Tuhan. Ketika hamba-Mu melayani Tuhan, ada kuasa dan otoritas Tuhan yang selalu menyertai. Engkau pakai terus hamba-Mu sebagai the messenger of the third Pentecost untuk menyelesaikan amanat agung. Tuhan, Kau memberkati kesehatannya. Engkau memberkati keluarga besarnya Tuhan. Kami juga berdoa untuk gembala CK7 Dr. Rianto. Kiranya kasih karunia Tuhan selalu menyertai hamba-Mu. Tuhan akan pakai hamba-Mu lebih lagi untuk menggembalakan setiap kami di CK7. Sehingga kami semua menjadi umat yang layak dan berkenan di hadapan Tuhan. Kami percaya Tuhan, kesehatan yang terbaik Tuhan berikan. Pelayanannya Tuhan sertai, juga keluarga besarnya aman dalam lindungan Tuhan. Dan saat ini Tuhan, kami mengangkat tangan kami untuk generasi muda ya Tuhan. Generasi Yeremia ya Tuhan. Kami percaya hari-hari ini Tuhan akan lahirkan anak-anak muda yang militan. Mereka dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian akan Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa. Dan mereka akan berdampak dimanapun mereka berada ya Tuhan. Tuhan akan pakai anak-anak muda dimanapun ya Tuhan. Kami percaya Bapa, setiap janji-Mu akan digenapi hari-hari ini Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Inilah yang menjadi doa kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari setiap kita yang percaya sama-sama katakan amin. Amin. Kasih tepuk tangan sorak-sorak bagi Tuhan yang dahsyat saudara. Silakan dukung saudara semua. Puji Tuhan. Di kesempatan sore hari ini dengan sukacita kami menyambut bagi Bapak Ibu Saudara yang baru pertama kali beribadah tempat ini di GBPRJ. Kalau ada, bolehkah angkat tanganmu tinggi-tinggi, kami akan menyambut dengan sukacita. Apakah ada? Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berikan tepuk tangan sorak-sorak bagi Tuhan Saudara. Haleluya. Saudara, selamat datang bagi yang baru pertama kali hadir. Saudara bisa men-scan QR di depan saudara untuk mengisi form biodata jiwa baru. Baik, kita akan memberikan persembahan saudara. Mari persiapkan persembahanmu terbaik bagi Tuhan. Saudara juga bisa memberikan persembahan dengan cara men-scan kris yang ada di depan kursi saudara. Dan pastikan pada saat saudara men-scan kris yang ada, tercantum atas nama Kolekte GBI PRJ. Baik, kalau sudah saudara, sekali lagi saya undang dengan hormat Bapak Saudara, sama-sama kita bangkit berdiri saudara. Mari sama-sama kita bangkit berdiri, kita akan berdoa untuk persembahan kita pada hari ini. Bapak, kami bersyukur buat semua berkat-Mu Tuhan. Kami membawa persembahan sebagai wujud syukur kami. Kami percaya, kami menerima kesehatan, keluarga, bisnis, pekerjaan dan kuliah yang terbaik. Ini adalah waktu memberikan persembahan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sama-sama kita katakan amin. Setelah memberikan persembahan, Tuhan memberkati kita semua. Shalom. Berikut kami sampaikan beberapa pengumuman. Ibadah Raya Onsite hari Minggu 11 Juni 2023 pukul 7, 9, dan 11.30 waktu Indonesia Barat dilayani oleh Evangelis Tamara Geraldine Tuanakota STH Esos. Pukul 16.30 waktu Indonesia Barat, dilayani oleh Pendeta Johan Lumoindong. Khusus ibadah raya pertama pukul 7 waktu Indonesia Barat, disertai dengan pemeriksaan kesehatan gratis. Ibadah raya Bandara Service Onsite pukul 9 waktu Indonesia Barat, dilayani oleh Pendeta Immanuel Kristo. Ibadah raya onsite disertai dengan ibadah onsite pemuda dan anak, yaitu King's Kid, ibadah anak berkebutuhan khusus, Little Blessing Toddler, sekolah minggu,
Joshua Generation Kids Church English Service, Junior Church Indonesian Service, 316 Youth English Service, dan Young Professional and Couples 2 PM Service. I believe in God our Father. I believe in Christ the Son. I believe in the Holy Spirit. Our God is three in one. I believe in the resurrection, that we will rise again. For I believe in the name of Jesus. Ku percaya Allah Bapa, ku percaya Sang Putra, ku percaya Roh Kudus-Mu, Kau Allah Tritunggal. Ku percaya kebangkitan ada dalam kita, ku percaya dalam Kau. Mari dengan iman katakan kami percaya Tuhan. For I believe in the name of Jesus. Oh, this is the day you've made. I'll rejoice and be glad with all that I am. This is the day you've made. I'll rejoice and be glad in you. There's a supernatural praise rising up in my heart, a sound that has to be made. Oh Lord, here we go. So my heart will sing. You are good, you are good. And with everything, I will praise, I will praise. Come on, sing it out. Untuk info kesempatan melayani, bergabung di GBA atau Gemar Baca Alkitab, That's for Life Indonesia, pendaftaran baptisan selam, Bible Study, pemberkatan nikah dan lain-lain, dapat dilihat di website www.gbiprj.org atau follow Instagram @gbiprj. Sekian pengumuman pada hari ini. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu sekalian. Tuhan Yesus memberkati. Engkau tidak pernah melepaskan kami setiap keadaan kami Tuhan. Terima kasih Engkau selalu setia bagi setiap kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami aman, kami tenang bersama Engkau Tuhan. Hanya Engkau Bapa kami dalam setiap kehidupan kami Tuhan Yesus. Mari saudara sama-sama ya. Dengan segenap imanmu sama-sama kita katakan pada Tuhan. Bapa Kau mendengar seruan hatiku, tak pernah Kau lepaskan dari kasih-Mu. Lewat lembah gelap, Kau temani aku. Roh-Mu
bekerja selalu untuk kebaikanku. Sama-sama angkat suaramu, sama-sama katakan. Mengalir kuasa Dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Mari bersatu sama-sama, panggil dia, katakan Bapa, Bapa, Bapa. Bapa Kau mendengar, amin, seruan hatiku. Tak pernah Kau lepas dari kasih-Mu lewat lembah gelap. Ada Engkau bersama dengan kami, Tuhan. Kau temani aku, Roh Kudus-Mu kerja selalu untuk kebaikanku. Mari sama-sama nyatakan. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Oh Bapa kekal, Kau hadir di sini, memulihkan hati. Apapun keadaan kami mau nyatakan Tuhan, bersamamu Bapa. Oh, mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, kami panggil Kau Bapa. Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Kami tenang, kami aman bersamamu, Bapa. Di setiap musim kehidupan kami, Tuhan, Tuhan bersama dengan kami. Kami tenang bersamamu, Tuhan. Percaya kami terima kekuatan yang dari Engkau, Tuhan. Yes. Mari sama-sama saudara, angkat kedua tanganmu, nyatakan. Mengalir kuasa dari tempat kami terima di dalam nama Tuhan Yesus. Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. bersamamu. Kami declare dengan iman kami declare, kami nyatakan. Mengalir Kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, amin. memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi. Oh, Bapa kekal mulia,
Bapa, karena kami tahu Tuhan dengan tinggal diam tenang dalam hadirat-Mu itu adalah kekuatan kami Tuhan. Kami tahu ketika kami diam, tenang, Engkau akan berperang ganti kami. Oleh sebab itu ajar kami Tuhan untuk saat ini duduk diam dan tenang dengar akan kebenaran firman-Mu. Kami tahu di tengah proses kami mendengarkan firman-Mu, benih yang ditaburkan itu akan tertanam, akan bertumbuh, bahkan berbuah lebat. Kami buka hati kami buka pikiran kami, biarlah apa yang kami dengar sebentar itu betul-betul merestorasi kami, itu betul-betul merubah kami sehingga kami semakin berkenan di hadapan-Mu. Roh Kudus yang manis ambil alih ruangan yang kami pakai untuk beribadah secara onsite maupun online dan ambil alih ruang hati kami. Supaya hati ini rela ditegur, hati ini rela untuk dikoreksi. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami alaskan doa ini. Mari kita yang percaya sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati, silakan duduk. Terima kasih banyak. Haleluya, shalom. Apa kabar? Luar biasa ya, salam sehat buat kita semua dan selamat memasuki bulan yang baru di bulan Juni, tapi kita berada kalau dalam semester adalah bulan terakhir. Bulan terakhir untuk semester pertama di tahun 2023 yaitu bulan Juni. Sebentar lagi di bulan Juli kita akan masuk di awal semester kedua. Tak terasa waktu begitu cepat berlalu dan saya kangen banget sama jemaat GBI PRJ, kangen banget. Kenapa? Karena saya baru saja menyelesaikan masa sabbatical saya selama 40 hari masuk dalam perhentian sejenak. Saya berhenti sejenak dari kegiatan pelayanan selama 40 hari. Saya berhenti sejenak dari kegiatan pekerjaan saya di marketplace sebagai profesional 40 hari. Yang paling susah adalah saya berhenti dari sosial media selama 40 hari. Yang terakhir itu lebih bikin meriang ya. Dan saya tidak ke mall selama 40 hari, tidak pergi nonton, makan restoran selama 40 hari di rumah. Rasanya mau tahu? Kesepian. Rasa kesepian itu saya rasakan padahal sabbatical itu artinya alone but not lonely. Mestinya kita nyepi bersama dengan Tuhan tapi gak kesepian. Pada kenyataannya tidak ada satu manusia pun yang kebal termasuk hamba Tuhan. Saya merasa sangat amat kesepian. 10 hari pertama nangis terus kerjaannya. Lalu masuk di 10 hari kedua mulai menyalahkan diri sendiri. Di 10 hari ketiga rasanya mirip sama depresi. Untung sudah punya Tuhan, tahu bahwa Tuhan akan menolong. Dan melihat semua keburukan saya sepertinya dibukakan oleh Tuhan. Masuk dalam 10 hari keempat saya baru menikmatinya. Bahkan di 10 hari keempat rasanya pingin diperpanjang lagi. Awalnya saya niat hanya 1 minggu, tapi ternyata Tuhan memimpin sampai dengan sanggup loh 40 hari. Saya ada pergi ke mall untuk belanja di supermarket mallnya karena persediaan di rumah saya habis, itu saja fungsinya. Dan yang kedua saya ada ke mall untuk memperbaiki provider dari handphone saya. Pada saat masa sabbatical penuh dengan rasa kesepian itu saya pikir saya masih bisa ngobrol sama teman saya. Tapi ternyata provider yang digunakan di handphone saya nggak tahu kenapa hang, error. Sehingga saya tidak bisa menerima signal sama sekali. Padahal chipnya baru diganti. Lalu terpaksa saya harus ke mall karena mau mengganti chipnya. Dan ketika saya mau mengganti chipnya dari provider yang bersangkutan berkata bahwa ibu gak bisa karena sistemnya lagi down. Jadi ibu harus tunggu 4 jam. Saya tidak berniat untuk 4 jam kelilingan di mall. Karena saya sudah janji sama Tuhan. Jadi saya bilang kalau ditunggu paling cepat berapa lama Pak? 2 jam sampai dengan 4 jam. Mudah-mudahan 2 jam yang paling cepat. Di 1 jam setengah saya menunggu saya udah gak sabar. Saya duduk, saya nggak kelilingan mall, saya udah nggak sabar sekali nunggunya rasanya 1,5 jam itu lama walaupun saya tetap bawa untuk membaca. Tapi rasanya lama sekali buat saya. 1,5 jam saya kembali ke counternya, saya katakan ini masih berapa lama lagi, sekarang udah 1,5 jam. Lalu kemudian dia lihat di sistem, ternyata ibu bisa diganti chipnya tapi baru onnya 24 jam.
Nah disitulah saya mengambil keputusan untuk mengganti dengan provider yang baru, otomatis nomornya baru. Jadi saya lost contact dengan teman saya cukup banyak. Seizin Tuhan, karena memang Tuhan mau saya berdiam diri. Pada saat saya berdiam diri, proses yang gak mudah buat saya, di situ saya menemukan diri saya apa adanya. Oleh sebab itu judul khotbahnya adalah apa adanya. Saya mau minta tolong multimedia boleh ditayangkan. Sepanjang hari ini 4 kali ibadah 1, 2, 3, dan 5 judulnya adalah apa adanya. Ketika kita datang kepada Tuhan apa adanya tidak lagi menggunakan kekuatan kita. Lepas topeng. Apa adanya itu adalah Tuhan yang paling tahu kedalaman isi hati kita. Amin. Terkadang kita datang ke Tuhan sepertinya kita lebih tahu jalannya. Makanya permintaan kita penuh dengan tuntutan kepada Tuhan. Tapi kalau kita tahu bahwa kita datang ke Tuhan apa adanya, waktu kita berdoa isinya bukan lagi tuntutan dan permintaan. Isinya adalah permohonan untuk tuntunan. Beda ya? Yang tadi kan tuntutan. Yang kalau kita datang ke Tuhan apa adanya yang kita minta adalah tuntunan. Makanya apa yang tertulis dalam Yohanes 2 ayatnya yang ke-25, mari kita sama-sama baca ya firman Tuhan, boleh dibantu klik multimedia. Yohanes 2 ayatnya yang ke-25, kita sama-sama baca ya. 3, 2, 1. Dan karena tidak perlu seorang pun memberi kesaksian kepadanya tentang manusia. Mengapa? Sebab ia tahu apa yang ada di dalam hati manusia. Nah, dalam masa sabbatical saya menemukan diri saya kembali, saya menemukan apa yang harus diperbaiki dan itu yang akan saya sharingkan. Karena saya mengambil sabbaticalnya sejenak namun mendadak, saya berdoa Anda punya waktu untuk mengambilnya sejenak. Kata sabbatical itu adalah pertama kali digunakan di marketplace untuk sabbatical leave. Sabbatical leave atau cuti sabbatical pertama kali diambil oleh universitas dengan berbagai dosen yang luar biasa memberikan pengajaran kepada mahasiswanya selama 7 tahun. Tapi dilihat selama 7 tahun tidak berkembang pengajarannya, ya itu aja. Tapi rajin dosennya, mengajar iya secara rutin. Artinya mahasiswanya belajar juga secara rutin. Tidak ada pertumbuhan di dalam kerutinan. Saya ulangi ya. Tidak ada pertumbuhan dalam kerutinan. Rutin adalah engkau melakukan itu saja setiap hari tapi tidak ada pertumbuhan. Beda antara rutinitas dengan disiplin. Kalau disiplin engkau juga melakukan hal itu saja tapi mendapatkan peningkatan karena ada tujuan yang jelas. Oleh sebab itu si dosen-dosen ini diberikan sabbatical leave 1 tahun. 7 tahun kerja dikasih liburnya 1 tahun full namanya sabbatical leave. Bukan untuk tidur-tiduran di rumah. Yang dilakukan oleh para dosen ini adalah belajar lagi. Upgrade dirinya. Sehingga setelah sabbatical leave beliau ini mengajar dengan disiplin. Bukan mengajar dengan rutin. Apakah kita rutin berdoa atau kita disiplin berdoa? Bedanya signifikan loh. Kalau rutin berdoa Anda tiap hari berdoa, saya percaya itu. Tapi apakah Anda mengambil sikap disiplin dalam berdoa karena orang yang disiplin dalam berdoa pasti ada kemajuan? Apakah kita rutin baca firman Tuhan atau kita disiplin baca firman Tuhan? Oleh sebab itu di situ Tuhan berikan kepada saya pemahaman bahwa kita harus terlebih dahulu datang ke Tuhan apa adanya. Nah, sejenak itu artinya tidak selama-lamanya. Mestinya sih sejenak aja, tapi di bagian saya sejenak dan mendadak. Kenapa? Saya dapat serangan balik dari iblis bukan dari luar, tapi dari dalam. Kalau dari luar shield saya perisai iman saya tebel banget di depan. Kami tahu dengan sadar bahwa hamba-hamba Tuhan yang berdirinya terbalik dalam satu buah ibadah, Anda semua duduk menghadap sini, semua yang di mimbar ini berdiri adalah open target. Saya tahu benar, kenapa? Karena Tuhan sudah pernah bicara, Gina ini tuh bukan panggung, apalagi panggung sandiwara. Ini tuh mesbah. Dan di setiap mesbah pasti ada korban yang dipersembahkan. Kau harus benar-benar hidup di dalam Tuhan, benar-benar jaga, itu udah saya jaga, shieldnya udah tebel banget. Tapi dalam kesibukan saya yang terjebak dalam rutinitas, I was thinking it was disiplin, gak taunya itu adalah rutinitas. Dalam rutinitas yang terus banyak, makin lama makin banyak, saya kendor di mesbah doa keluarga.
Bukan berarti nggak berdoa, tapi ternyata saya rutin doa bersama dengan keluarga. Yang Tuhan minta bukan rutin berdoa sama keluarga. Yang Tuhan minta adalah disiplin berdoa sama keluarga. Bolonglah belakangnya, shield saya cuma setengah lingkaran. Habis babak belur kena panah, oleng. Oleng, saya nggak layak untuk melayani pada saat itu. Lalu kemudian saya bilang sama GBI PRJ, pada saat itu sudah ada pengumumannya tanggal 2 April harusnya saya melayani. Saya minta izin, saya katakan izinkan saya untuk tidak melayani dulu, boleh dibantu gantikan. Nanti saya jelaskan, karena kalau saya jelaskan sekarang yang keluar cuma air mata, saya bilang. Puji Tuhan diberikan pemakluman, walaupun buat saya nggak nyaman untuk membatalkan satu jadwal pelayanan ya. Buat saya tuh sudah seperti aib sih kalau untuk membatalkan satu pihak sebetulnya. Tapi terpaksa saya harus lakukan. Nah oleh sebab itu di masa sabbatical saya lahirlah lagu Apa Adanya yang tadi dilantunkan di awal ibadah. Tolong dibantu diklik, multimedia belum jalan. Nah lagu ini saya dedikasikan pertama kali dinyanyikan di tempat ini hari ini. Untuk jemaat GBI PRJ sebagai permohonan maaf saya ya. Waktu itu saya nggak masuk, saya minta maaf. Anda adalah jemaat pertama kali yang menyanyikannya. Waktu kita datang ke Tuhan apa adanya, saya kalau ngomong gini selalu menangis terus. Waktu kita datang ke Tuhan apa adanya, kita tuh bawa hidup kita kepada Tuhan seutuhnya. Yang kita bawa itu pikiran dan perasaan kita, cukup 2. Karena ketika pikiran dan perasaan kita menyatu dengan pikiran dan perasaan Kristus, otomatis perkataan kita dan perbuatan kita akan ikut. Pada saat perbuatan dan perkataan kita ikut, menyatulah 3 elemen itu, tubuh, jiwa, dan roh menyembah Tuhan. Waktu dalam masa sabbatical tuh saya nangis terus kerjaannya. Nggak tahu kenapa, rasanya ngelihat apapun nangis, ngelihat apapun rentan sekali, fragile sekali saya. Lalu saya cuma berdoa satu di masa itu. Saya bilang Tuhan aku minta pemulihan. Pemulihan di keluargaku, pemulihan di semuanya disebutin tuh pemulihan yang diminta. Dan di saat itu Tuhan berikan pengertian ke saya, Gina yang kamu minta tuh hasil akhir. Pemulihan itu hasil akhir, tapi pemulihan gak bisa terjadi kalau kamu gak mau diajar sama aku. Karena kalau kamu gak mau diajar, hari ini aku pulihkan, you will make the same mistake again. Makanya kamu harus diajar dulu. Kalau kamu diajar, kamu ngerti, kamu gak akan melakukan kesalahan yang sama lagi, kamu gak akan minta dipulihkan lagi untuk hal yang sama. Karena kamu gak akan jatuh di lubang yang sama. Yang maksud saya jatuh di lubang sama adalah saya bikin kendor loh mesbah keluarga. Karena saya berpikir semua keluarga saya sudah melayani Tuhan, kami berdoa, tapi sepertinya masuk dalam rutinitas. Dan di situ tuh gak berkenan sama Tuhan, Tuhan gak mau yang kayak gitu. Kami semua melayani, saya melayani mimbar, suami saya melayani mimbar dan worship leader, anak saya worship leader, anak saya satu lagi multimedia. Nggak ada hari Minggu yang di rumah nganggur, nggak ada. Semua melayani Tuhan, Sabtu dan Minggu. Jadi saya merasa kita udah cukup dekat gitu loh kepada Tuhan dan kita juga punya mesbah keluarga, cuman kendor aja. Nah oleh sebab itu masuklah serangan di situ dan engkau tahu bahwa kalau serangan masuk ke keluarga intimidasinya sangat besar sekali. Nah oleh sebab itu saya datang ke Tuhan bilang habis gimana dong Tuhan harus diajar dulu. Oke Tuhan ajarlah aku Tuhan, keluarlah lagu ini. Tapi Tuhan kasih pengertian Gina kamu gak bisa diajar kalau gak spend time sama aku. Gimana caranya aku mengajar kamu tapi engkau gak punya waktu terlalu sibuk dengan pelayananmu. Oleh sebab itu harus mau dituntun Tuhan. Siapa di sini pernah menuntun anak kecil? Entah itu keponakan, entah itu anaknya, entah itu anak orang lain pernah menuntun. Kalau menuntun biasanya yang nuntun akan tarik tangan yang di belakangnya, betul? Nggak ada orang yang nuntun di depan, nggak ada. Ya, nuntun pasti yang dituntun di belakang atau minimal di samping, tapi yang leading perjalanannya adalah yang menuntun. Pada saat menuntun, kita yang pegang tangan anaknya, betul? Karena anaknya kadang-kadang dipegangnya cuma di wristnya atau cuma di jarinya, tapi sebetulnya genggamannya itu dari kita, sang penuntun. Paling sebel ketika menuntun seorang anak, anaknya meronta-ronta, betul? Jadi susah jalannya, itu yang pertama. Yang kedua adalah yang paling sulit ketika anak itu sedang dituntun dan meronta, anak itu punya hal lain yang lebih menarik daripada perjalanan yang menuntun. Begitu dia lihat sesuatu yang lebih menarik, biasanya anak-anak gitu ya. Dia berusaha melepaskan pegangannya, betul? Kalau dia sudah lepas pegangannya, dia lari kepada satu hal yang membuat dia fokusnya beralih.
Pertanyaan saya, yang nuntun gimana sebagai orang tua, tantenya, yang dititipkan anak. Begitu anak itu lepas, apa yang kita lakukan? Ya udah, gue pulang aja sendiri gitu. Enggak, yang jalan berhenti. Balik dan kejar, betul? Gak ada loh orang tua yang anaknya lepas terus ya udah, kalau lepas salah sendiri ntar. Kalau hilang ya udah, nggak ada tuh hati orang tua yang seperti itu, betul? Hati Bapak pun juga demikian. Siapa yang di sini merasa bahwa Tuhan, aku kok nggak dapat percepatan ya? Kenapa lama banget ya? Doaku sudah kulantunkan kepada Tuhan lama sekali. Mungkin karena Tuhan harus stop sejenak untuk mengejar Anda yang melepaskan tuntunan. Makanya masuklah lagu ini. Tuntun aku Tuhan, ajar aku Tuhan, pulihkan hidupku Tuhan dalam roh dan kebenaran. Minta dipulihkannya bukan keuangan, minta dipulihkannya bukan kesehatan, minta dipulihkannya dalam roh dan kebenaran. Jadi kita tahu dengan benar hidup kita adalah untuk menyenangkan Tuhan. Saya percaya, berikan kemuliaan buat Tuhan. Saya percaya orang yang sudah dituntun sama Tuhan, pasti setelah dituntun, diajar, dipulihkan, dia gak mau lagi balik ke kehidupan yang lama. Dia sudah diperbaharui. Dan selama 4 ibadah hari ini, dia akan mengambil keputusan untuk 4R. Ibadah pertama adalah dia akan mengambil keputusan untuk reevaluate, menilai ulang kehidupannya. Keindahan ibadah terakhir adalah Anda dapat paket combo. Bilang kanan kirinya, kita gak datang ibadah satu tapi lumayan dapat icip-icip gitu ya. Amin ya. Sehingga Anda dapat seluruh rangkaian walaupun gak bisa terlalu mendalam, Anda harus lihat nanti rekamannya. Yang pertama adalah tadi sudah dibahas tentang reevaluate. Kita harus menilai kembali. Ini tentang berhenti sejenak, ini tentang sabbatical. Ini tentang menilai kembali apakah Anda masih menginginkan hal yang sama dalam hidup. Karena menjalankan hidup apa adanya bukan berarti asal hidup. Dan untuk Anda bisa reevaluate, menilai kembali, mau gak mau Anda harus stop untuk sabbatical. Jangan sampai mengambil perhentian sejenak, itu Alkitabiah loh ya. 7 hari, 1 hari kita dikasih beristirahat. Ya ada ayatnya di Ibrani 1 perikop khusus tentang perhentian sementara. Yang kita ambil adalah perhentian sejenak. Saya berdoa Anda tidak harus mendadak seperti apa yang saya alami. Nah, untuk kita bisa sabbatical, tujuannya adalah kita menyelidiki dan memeriksa kehidupan kita. Kita baca ya, Ratapan 3 ayat yang ke-40 aja ya. 3, 2, 1 dan marilah kita menyelidiki dan memeriksa hidup kita dan berpaling kepada manusia tuh terlalu pintar untuk menyelidiki dan memeriksa gereja. Manusia tuh terlalu pintar untuk menyelidiki dan memeriksa kekurangan di kantor. Orang lain, sahabat kita, orang tua kita, anak kita, pasangan kita diselidiki dan diperiksa. Tapi yang Tuhan mau adalah kita menyelidiki dan memeriksa hidup kita. Apakah selama ini kita sudah benar-benar berikan yang terbaik buat Tuhan? Iblis itu tidak akan membuat Anda nganggur. Iblis itu senang sekali buat Anda sibuk dan iblis sangat senang buat Anda terjebak di dalam rutinitas. Kalau itu terjadi, saatnya untuk Anda rehat sejenak. Sabbatical itu refresh, sabbatical itu rest, sabbatical itu refocus. Pada saat kehidupan Anda sudah mulai blur, banyak sekali yang harus dikerjakan, makanya choose your battle wisely. Gak semua hal harus diresponi, gak semua hal, gak usah terlalu kepo dalam kehidupan. Kenapa? Battle, pertempuran, itu di mana-mana ada layer formatnya. Kalau Anda baca pertempuran yang terjadi, zaman dulu itu barisan pertama udah pasti pakainya batu, ya kapak. Barisan kedua pedang, barisan ketiga panah, barisan keempat batu dan api, barisan kelima 6, 7 jenderalnya di belakang, betul? Gak ada jenderalnya di depan duluan. Kalau gak percaya main catur, semua dijaga di belakang, pionnya baris jagain semua yang penting di belakang. Ngapain Anda di bagian depan yang masih pakai batu ikutan perang? Ngapain Anda giliran panahan ikutan juga? You will lose your energy. Ngapain Anda juga ikutan di bagian yang batu dan api? Begitu jenderal yang di sana keluar, Anda udah kehabisan tenaga. Itu yang terjadi di saya.
Terlalu banyak aktivitas apa-apa mau dikerjain atas nama Tuhan. Sampai saya menemukan dimensi yang baru ketika saya masuk dalam sabbatical, baru mengerti. Terlalu banyak doing for God, tapi lupa untuk being with God. Berada bersama dengan Tuhan, beda dengan melakukan untuk Tuhan. Anda tahu ketika Anda melakukan untuk Tuhan, sibuk Anda bertambah, toleransimu turun. Yang turun apa? Toleransi. Pada saat Anda sibuk, sibuknya harus di double klik. Itu sibuk disiplin atau sibuk rutinitas. Kalau sibuk rutinitas, sudah pasti nggak ada toleransinya. Sudah pasti nggak ada kemajuannya. Kalau begini yang terjadi, orang di luar sana melihat Anda achieved. Achievement is expensive. Anda lihat orang-orang yang banyak mendapatkan pencapaian itu harganya mahal. Dan dengar dengan baik, pencapaian itu adiktif. Pencapaian itu nagih. Anda berhasil 10, besok coba 15 berhasil, percaya sama saya. Next time Anda nggak akan taruh 15, Anda akan taruh 30. Eksponensial kok kita. Anak Tuhan tuh dikasih kuasa. Begitu Anda achieve 30, besok Anda nggak taruh target 40, tanggung 60. 30, 60, 120, 240, exponential growth. Begitu tercapai, percaya sama saya adiktif. Pertanyaannya, in what cost? Ada harga yang harus dibayar. Makanya saya bilang pencapaian itu mahal banget harganya. Gak bisa dibayar pakai uang, dibayarnya pakai your time with your family. Dibayarnya pakai your time with God sometimes. Terlihatnya Anda sibuk. Makanya you don't need to look good, you just have to be real. Gimana sih caranya Gina supaya tahu bahwa kita itu udah mulai perlu sabbatical tanpa harus mendadak? Pertama, apa-apa yang Anda kerjakan itu overthinking. Mestinya udah selesai jadi lama. Overthinking. Yang kedua overdoing. Yang ketiga overreacting. Makanya hasil terakhirnya adalah overwhelmed. Saya jadi susah kalau terjemahkan ke bahasa Indonesianya karena jadi berantakan nanti kata-katanya. Overwhelmed tuh kewalahan. Kenapa bisa kewalahan? Yang tadinya mesti dipikir aja jadi dipikir terus-menerus sampai berlebihan. Yang mestinya dilakukan terus-menerus sampai berlebihan. Yang mestinya reaksinya biasa, overreacting berlebihan. Makanya Anda kewalahan. Lagian ngapain semuanya diperangin? Choose your battle wisely. Contohnya gimana? Siapa di sini yang sering lupa ini tanggal berapa? Udah tanda-tanda buat Anda sabbatical. Siapa yang suka gini? Sorry, ini hari apa sih? Heran ya, zaman hari gini udah ada smartphone, smartwatch, masih nanya sama orang ini hari apa? Kebutuhan begitu mendesak soalnya. Apalagi sekarang kebutuhan itu bertambah. Kebutuhan primer, kebutuhan sekunder, kebutuhan tersier, dan kebutuhan konser yang terbesar. Betul ya? Itu paling mahal bisa menggoyangkan kebutuhan primer di atas segalanya demi kebutuhan konser ya. Oleh sebab itu kita lihat yuk sudah perlu nggak? Yang kedua ketika Anda mulai makan sambilan. Siapa di sini yang makan sambil nonton? Makan sambil baca? Makan sambil nulis note, makan sambil zoom off cam, makan sambil melakukan sesuatu. Berarti Anda sudah tidak bisa memanage waktu Anda dengan baik. Masa sih Gina? Coba sebutkan menu yang Anda makan 3 hari lalu. Come on, be real. Bisa gak nyebutin menu Anda 3 hari lalu? Ya gak ingat, orang gak perhatian sama makanannya. Lalu kemudian berikutnya apa? Kalau Anda mulai multi screen. Screen 1 dari handphone, screen 2 dari laptop, screen 3 dari iPad. Screen masing-masing di double tap, ada multiple windows. Kalau ini sudah Anda lakukan, ini tiba saatnya buat Anda rest for a while. Dan punya perasaan selalu pingin istirahat. Ayo jujur ya. Lagi melayani Tuhan, pagi-pagi berpikir ntar malam ya jam 6.30 selesai ibadah, enak banget nih rasanya kalau istirahat. Begitu sampai rumah 6.30 tidur juga gak bisa. Siapa pernah merasakan itu? Ya jujur di hadapan Tuhan. Ketika Anda bekerja di kantor berpikir untuk di rumah. Ketika Anda di rumah handphone gak berhenti untuk urusan kantor. Itu Anda sudah perlu untuk sabbatical. Nah yang kedua setelah kita reevaluate our life, kita harus menggiatkan kembali. Harus revitalize our life. Revitalize itu menggiatkan kembali sama modelnya seperti revival, kebangunan. Saya punya gambar yang menurut saya suka banget saya sama gambar ini. Ini mobil kalau udah segitu karatannya kurang lebih mesinnya tahu lah ya. Ini kalau diajak
untuk pertandingan F1 babak belur di 1 menit pertama, betul? Anda nggak bisa lari kencang dengan model seperti ini, makanya harus digiatkan kembali. Kalau ini relevansinya kepada kehidupan kekristenanmu, kehidupan kekristenan kita harus dihidupkan kembali. Dihidupkan kembalinya sesuai dengan apa? Kita baca di Mazmur 119 ayat yang ke-25. 3, 2, 1. Jiwaku melekat kepada debu. Hidupkanlah aku sesuai dengan firman-Mu. Nah, kita tuh menggiatkan hidup kita untuk pencapaian yang fana. Supaya bisa punya rumah, nggak salah sih. Supaya bisa punya mobil, nggak salah sih. Tapi firman Tuhan bilang hidupkanlah aku sesuai dengan firman-Mu. Udah cocok belum Tuhan dengan yang Tuhan mau? Makanya are you alive or just breathing? Anda benar-benar hidup apa cuma napas doang? Itulah sebabnya tahun ini bangkit dan jadi pemenang bukan hanya diberikan kepada orang yang di bawah. 3 bulan lalu saya khotbah di tempat ini, saya ingatkan kepada Anda, rise up hanya cocok diberikan kepada orang yang di bawah. Rise up baru cocok, kalau udah di atas susah ngomongnya. Tapi hari ini melalui kebenaran firman Tuhan pada saat sabbatical, saya tuh dibukakan sama Tuhan, Gina, bangkit dan jadi pemenang bukan hanya untuk orang yang di bawah. Untuk orang yang di atas juga, cuman di atas sambil tidur. Makanya karena hanya dengan bernafas saja belum tentu artinya hidup. Mungkin orang itu punya pencapaian banyak tapi rohaninya sedang tidur. Literally dia tidak ada di bawah. Keuangannya tidak di bawah. Pencapaiannya tidak di bawah, kesehatannya tidak di bawah. Rohaninya yang ada di bawah. Rohaninya yang tidur. Kita baca sama-sama ya. Efesus 5 ayat 14. 3, 2, 1. Itulah sebabnya dikatakan bangunlah hai kamu yang tidur, disuruh rise up nih, disuruh bangkitlah dari antara orang mati dan Kristus akan bercahaya atas kamu. Kata bangun dari tidur, kata yang tidur, kata sleeper dalam bahasa Inggrisnya, dalam bahasa aslinya itu menggunakan kata katiudo. Saya tuh kalau satu ayat nggak mungkin kalau saya nggak ngerti, saya nggak kulik cari tahu. Jadi saya kalau baca Alkitab memang lebih lama. Karena satu ayat harus ngerti banget baru saya pindah ke ayat berikutnya. Jadi bukan cepet-cepetan di saya. Dan ternyata katiudo itu bukan hanya punya arti orang yang tertidur. Tapi punya arti metafor. Metafor itu bicara tentang kiasan perumpamaan. Tuhan Yesus tuh kalau ngajarin selalu pakai perumpamaan loh. Dan ternyata perumpamaan dari katiudo adalah orang yang sebetulnya mudah menyerah pada celah dan dosa. Kalau Anda hidupnya naik kelihatannya, tapi Anda mudah menyerah pada celah dan dosa, Anda disuruh bangun, wake up, rise up and be victorious. Jangan lihat bahwa hidup kita, gue keuangan baik-baik aja, kesehatan baik-baik aja, karir apalagi baik-baik aja. Kata Tuhan, masuk di Sabat, bangun sebab engkau sedang tidur. Yang kedua, kiasan ini berarti orang yang menjadi acuh tidak acuh kepada keselamatan seseorang. Udah cuek banget sama yang namanya orang mau selamat apa enggak, itu bukan urusan gua. Kenapa? Terlalu sibuk doing what pekerjaan Tuhan. Tapi bukan being with God, tapi doing, bukan being. Itulah sebabnya tadi di dalam ibadah sudah dijelaskan di ibadah ketiga. Anda dapat cuplikannya supaya lengkap. Tapi mau lebih dalam lagi saya sarankan Anda punya waktu besok kalau sudah naik di YouTube Anda nonton lagi supaya Anda bisa diperlengkapi. Setelah Anda revitalize, ini mesti hati-hati, harus realign. Kalau nggak diselaraskan, Anda sudah menilai kembali kehidupan, sudah menggiatkan kembali makin jauh dengan kehendak Tuhan. Kalau tidak diselaraskan. Realign berarti menyelaraskan kehidupan sehari-hari Anda dengan amanat agung. Bukankah tiap kali kita menyebutkan Pentakosta ketiga sebelum ibadah? Anda menyebutkan tadi arti dari Pentakosta ketiga, gitu ya. Minimal Anda yang gak telat pasti Anda akan mengucapkan itu. Apakah Anda mengucapkannya secara rutin atau disiplin? Itu Mazmur 91, Anda mengucapkan Mazmur 91 sebagai rutinitas apa sebagai disiplin? Saya percaya pasti hafal. Di dalam kepala, bukan di luar kepala. Kalau di luar kepala berarti lupa. Saya percaya Anda hafal, orang kita memperkatakan kok. Pentakosta ketiga Anda merem juga udah hafal. Waktu mau memberikan kolekte, Tuhan akan memberkati, sudah ada tulisannya. GBIPRJ tuh rapih, semua dikasih tulisannya. Kalau Anda beribadah di sini minimal setahun, Anda pasti hafal Mazmur 91. Pertanyaan saya, hafal karena rutinitas apa hafal karena disiplin?
Itu yang menentukan. Makanya kita harus realign kehidupan keseharian kita dengan amanat agung. Pertanyaannya, siapa yang percaya bahwa ini adalah masa penuaian? Siapa yang percaya ini adalah Pentakosta ketiga? Loh kalau nggak angkat tangan ngapain nyebut arti Pentakosta ketiga? Kalau kita menyebut arti Pentakosta ketiga, artinya kita percaya kita akan menghidupinya. Kalau Anda percaya bahwa ini adalah masa penuaian, minta maaf ya, jangan tersinggung kalau saya tanya mana hasil panennya. Jangan bilang ini hasil, ini penuaian kalau Anda nggak bawa hasil panen. Kalau Anda nggak bawa buah, ini bukan penuaian buat Anda. Kalau Anda seriously, take it seriously. Pentakosta ketiga Anda pasti bawa buah. Sebab firman Tuhan Yohanes 15 ayat 8 berkata demikian. Kita baca ya. Dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan. Yaitu jika kamu apa? Berbuah banyak. Dan dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Sekarang baru yang keempat. Coba bilang sama kanan kiri. Kita udah dapat banyak sebetulnya sebelum mulai. Amin ya. Baru masuk yang keempat adalah rearrange your life. Bayangkan Anda sudah meninjau ulang, Anda sudah menggiatkan kembali, udah dilurusin lagi sama amanat agung di ibadah ketiga. Anda diminta untuk menata kehidupan Anda. Dan oleh sebab itu saya mau minta tolong pengerja bantu saya untuk randomly secara acak diberikan kepada volunteer di jemaat 12 orang Rubix, silakan. Dan saya mau mengundang Granito, ada di mana ya Nito? Nito bantuin dong. Ya saya mau mengundang Nito. Ya Nito sama Michael yuk berdua yuk. Sambil beberapa jemaat boleh tolong dibagikan. Nito satu, Michael satu. Saya akan lakukan action learning buat Anda bagaimana kita rearrange life. Oke? Dibantu sama Nito sama Michael ya soalnya biar kelihatan dari depan. Jemaat yang sudah terima tadinya saya mau beli 1000 biji. Nggak ada 1000 bijinya. Kalau ada 1000 biji Anda semua dapat ya. Oke, yang sudah dapat secara random boleh angkat tangannya jemaat. Saya mau lihat ada di mana Anda angkat tangannya. Nggak apa-apa, tenang aja, nggak usah takut, nggak diminta apa-apa kok. Cuman suruh angkat aja ya. Oke, good. Kalau sudah, sekarang Anda umur berapa di tahun 2023? Jumlah umurmu adalah jumlah putaranmu. Coba pegang dulu semuanya sambil Granito juga akan contohkan. Ini harus hati-hati. Kalau Anda tidak tepat pada garisnya, Anda paksa pasti akan rontok. Apa pembelajarannya? Be gentle with your life. Handle with care. Hidup kita ini rentan. Hati-hati dengan kehidupan kita. Granito umur berapa? 33. 33. 4. Masa lama banget mikir umurnya. 45. 45. Karena beliau-beliau ini 45 sama 33 kita berikan dispensasi bagi 2 ya. Jadi Granito boleh putar 33 bagi 2 ambil genapnya, 45 bagi 2 ambil genapnya ya. Kita kasih dispensasi, tapi buat jemaat sesuai dengan umur putar dimulai dari sekarang. Makanya nggak dikasih ke semua jemaat. Kalau jemaat umur 70 kan saya repot jadinya lama waktunya. Putar dan make it colorful. Hidup kita itu berwarna. Hidup kita itu harus penuh sukacita. Jadi nggak usah muram muternya sambil ngitung, tapi bersukacita. Make it colorful. Sebanyak Granito berarti katakan dia 16 kali. Michael berarti 22 kali. Kita tungguin biar dia pressure ya. Biar ada tekanan kita tungguin, pokoknya harus balik. Nito udah beres? Berarti sudah selesai. Colorful punyanya nih saya lihat ya, walaupun nggak kelihatan nanti kamera tolong zoom. Nah yang agak lama yang 45 sih emang ya. Yang lain coba yang sudah boleh angkat. Sudah colorful? Good. Kalau sudah colorful, udah kelar belum? Yang di sana belum tuh ya. Tadi udah banyak umurnya soalnya ya. Iya. Baik, sudah banyak umurnya. Kayaknya ini waktu khotbahnya mesti 75 menit khusus buat ini ya. Udah? Boleh diangkat? Colorful? Saya tidak akan melebih-lebihkan, saya akan memberikan tantangan baru dengan jumlah putaran yang sama. Rearrange your life, balik ke warna semula. Silakan. Kalau tadi 22 kali make sure semua putih, semua merah, semua biru. 22, tadi kan muter 22 kali. Jemaat putar sesuai umurmu, gak boleh dilebih-lebihin, gak boleh dikurang-kurangin, adil sama kehidupan. Saya tunggu 1 menit. Nyesel kan, tadi kenapa begitu muternya colorful banget. Ngebalikinnya susah colorfulnya.
Kita tunggu granito 22 kali. Apakah speednya lebih cepat atau speednya sama? I don't think so. Speednya pasti lebih lama. Sambil diputar, sambil mereka berpikir ya. Saya mau kasih tahu apa yang terjadi selama COVID 3 tahun. Tidak bisa Anda kembalikan exactly the same dalam 3 tahun. Terimalah kenyataan itu. Kalau Anda mau mengembalikan hidupmu seperti semula, percayalah durasinya berbeda. Sekalipun Anda melakukannya dengan benar bisa, seperti orang yang jago Rubik's, biasanya udah tahu rumusnya sih. Saya nggak tahu apakah Nito tahu rumusnya apa enggak. Tetap aja jadinya colorful ya. Sedih nggak Nito? Nyesel. Tadi terlalu semangat ya kayak. Nyesel ya? Dalam hidup gitu loh. Saya tuh belum janjian sama Nito. Nito tuh kaget tadi. Saya bilang Nito tolong bantuin ya. Kaget karena saya minta bantuinnya ketika saya duduk situ sebelum firman. Nyesel ya. Dalam hidup kita sering nyesel, tapi kita mau lihat lesson learn-nya yuk, pembelajarannya. 1, butuh waktu untuk menata kekacauan dalam kehidupan kita menjadi keteraturan, betul? Butuh waktu, oleh sebab itu nggak bisa benci sama proses. Harus mencintai proses. Kedua, buat kesalahan nggak? Kesalahan putar. Kalau buat kesalahan putar itu adalah proses pembelajaran, betul? Mistakes is another knowledge. Yang ketiga, nggak boleh nyerah. Apalagi mempertaruhkan integritas. Tahu gimana mempertaruhkan integritas? Biar 22 kalinya sama, dikope stikernya. Tahu dikope? Dikupas supaya bisa dapat. Kadang-kadang dalam hidup supaya kita kelihatan bagus depan orang lain, kita pertaruhkan integritas kita loh. Because you want to look good. Seharusnya bukan to look good, tapi to be real. Sebelum kita dudukan mereka, kasihan soalnya ya. Walaupun berhasil atau tidak, dari jemaat ada yang berhasil balik seperti semula, kalau ada tolong angkat tangannya. Enggak ada? Padahal saya mau kasih voucher Starbucks 500.000 tadi tuh. Enggak ada ya? Ku tarik kembali perkataanku, enggak jadi kalau gitu ya. Oke, kita kasih tepuk tangan buat Nito sama Michael, silahkan duduk. Anda yang berhasil atau Anda yang belum berhasil, kalau Rubik's ini dibuka, bentuknya tetap salib. Hidupmu begitu berwarna atau hidupmu begitu teratur, karya salib sudah bayar kita begitu mahal. Isilah dengan karya hidup untuk kemuliaan Tuhan. Rearrange your life, berikan kemuliaan buat Tuhan. Jangan pernah bandingkan hidupmu dengan orang lain. Engkau punya kisah spesial dari Tuhan, amin. Ada berapa sisi dalam Rubik's ini? 6, let's rearrange your life. 6F. Yang pertama, your faith, imanmu. Ayo tata ulang. Imanmu jangan iman yang bodong, jangan iman yang harusnya rame-rame baru percaya. Sendiri pun dalam sabbatical seperti gak ada orang lain, imanmu tetap teguh. Imanmu bukan iman domplengan orang lain, bukan. Tapi karena engkau punya hubungan pribadi dengan Tuhan, engkau kuat. Yang kedua adalah family atau keluarga. Family is your source of energy, betul? Maka bereskan family. Saya sudah saksikan bahaya kalau Anda gak punya mesbah keluarga ini tuh dapat hasilnya. Babak belur. Tapi saya gak mau menyerah. Saya katakan it was a mistake and it was a lesson buat saya. Tapi hari ini saya berdiri, saya tetap melayani Tuhan. Walaupun pada saat itu terjadi, hampir saya mengambil keputusan untuk tidak melayani Tuhan lagi. Yang ketiga adalah friends, pertemanan. Yang keempat adalah future, masa depan. Yang kelima finance. Dan yang keenam fitness atau kebugaran. Dengan cepat ya, faith kita baca ya. Kalau masalah iman jangan cuma punya KTP-nya Kristen. Baca dengan keras Yakobus 2:22, 3, 2, 1. Kamu lihat bahwa iman bekerja sama dengan perbuatan-perbuatan. Dan oleh perbuatan-perbuatan itu imannya jadi apa? Sempurna. Perbuatan-perbuatan itu adalah buah yang telah dikerjakan. Punyakah kita 3 buah ini yang telah, sudah dikerjakan? Buah roh. Galatia 5 ayat 22-23. Sudah belum 9-9-nya? Yang kedua, buah pertobatan. Datang ke Tuhan bertobat tuh bukan cuma sekali seumur hidup. Saya bertobat lagi dalam sabbatical saya. Makanya ini aku apa adanya Tuhan. Karena firman Tuhan katakan barang siapa ku kasihi, ia ku tegur dan ku hajar. Oleh sebab itu relakanlah hatimu dan bertobatlah. Yang ketiga, buah pelayanan. Sudah punya belum hasil panen? Sudah ada belum amanat agung dilakukan dalam hidupmu?
Yang kedua, F-nya adalah family altar can alter a family. Mesbah keluarga dapat mengubah keluarga. Jangan pernah remehkan mesbah keluarga, dia source of energy Anda. Nah yang ketiga adalah friends atau pertemanan. Siapa yang belum ikut cool, segera ikut cool untuk berkomunitas. Anda dan saya harus mengelilingi diri kita dengan orang-orang yang sama-sama mencintai Kristus. Yang sudah ikut cool, dengan hormat saya minta bangkit berdiri. Yang sudah ikut cool, saya minta bangkit berdiri. Dengan hormat, please, not even 10% dari ibadah terakhir. Yang belum berdiri, gak usah merasa gak enak, tapi engkau yang memutuskan, your life, your choice. Silakan duduk, terima kasih. Yuk sama-sama ambil keputusan minimal untuk semester kedua. Mengapa? Karena Amsal 13 ayat 20 menuliskan dan 1 Korintus 15 ayat 33 menuliskan. Baca dengan keras yuk sama-sama. 3, 2, 1. Siapa bergaul dengan orang bijak jadi, tapi siapa berteman dengan orang bebal, janganlah kamu sesat. Pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan. Saya tuh sangat diberkati dengan apa yang ditulis oleh Rick Warren tentang komunitas. Beliau bilang kita ini diciptakan untuk komunitas, didandani untuk persahabatan, dibentuk sebagai keluarga di mana tidak ada satupun dari kita yang dapat memenuhi tujuan Sang Ilahi sendirian. Makanya setelah Anda bereskan faith, family, friends, baru deh saya bisa masuk kepada tujuan yaitu future. Oh kalau bicara tentang masa depan kita, udah ada janji Tuhan dan janji Tuhan itu iya dan amin. Baca dengan keras Yeremia 29 ayat 11. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku, ada pada Tuhan mengenai kamu, kita semua. Demikianlah firman Tuhan yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan. Untuk memberikan kepadamu apa? Jadi otomatis mau tahu rancangan masa depan kita mesti nanyanya sama yang punya hikmat. Mesti minta hikmat. Amsal 2 ayat 6, karena Tuhanlah yang memberikan hikmat, dari mulutnya datang pengetahuan dan kepandaian. Orang Kristen yang baca Alkitabnya dengan disiplin, bukan dengan rutin, saya percaya cerdas luar biasa. Karena itu isinya hikmat untuk Anda mengambil keputusan. Amsal 24 ayat 14 yuk dengan keras, 3, 2, 1. Ketahuilah, demikian hikmat untuk jiwamu. Jika engkau mendapatkannya, maka ada masa depan dan harapanmu tidak akan. Kalau sudah punya hikmat, percaya deh ngatur keuangan jadi gampang, jadi nggak ngeri dengan kata resesi yang sudah menghantui kita sejak masuk 2023 gitu. Orang berpikir caranya untuk memiliki financial freedom adalah punya uang sebanyak-banyaknya, itu kata dunia. Investasi sebanyak-banyaknya, itu kata dunia. Tapi kalau kita bicara firman Tuhan, bukan menjadi orang kaya tujuannya, tapi orang yang dapat dipercaya. Kita baca yuk Amsal 28 ayat 20. Orang yang dapat dipercaya mendapat banyak berkat, tetapi orang yang ingin cepat menjadi kaya, hidup adalah pilihan. Mau cepat kaya apa mau dipercaya? Saya memilih untuk dipercaya. Bagaimana mau dipercaya if you don't spend time with God? Gimana caranya mau dapat dipercaya kalau dituntun aja tarik-tarikan terus tangannya? Itulah sebabnya hari ini kita belajar karena ujung-ujungnya Tuhan minta kepada kehidupan kita diatur, ditata ulang, rearrange your life sampai kepada fitness kebugaran kita. 40 hari sabbatical saya biasanya hampir tiap hari nge-gym jadi gak nge-gym sama sekali. Karena gak fair untuk saya. Waktu saya berhenti dari pekerjaan, saya berhenti sejenak dari pelayanan, kalau saya masih nge-gym juga rasanya gak fair buat Tuhan. Ya, saya stop sejenak tapi saya belajar bahwa yang Tuhan inginkan adalah 3 hal ini. Makanya lagunya tubuh, jiwa, dan roh. Kita baca 1 Tesalonika 5 ayat 23 sebagai ayat terakhir. 3, 2, 1. Semoga Allah damai sejahtera menguduskan kamu seluruhnya dan semoga roh, jiwa, tubuh gak ketinggalan ya. Tubuhmu terpelihara sempurna dengan tidak bercacat pada kedatangan Kristus, Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Oleh sebab itu bawa yuk semuanya yuk. Tuhan di ibadah terakhir ini sudah re-evaluate, sudah juga untuk kita revitalize, sudah juga untuk kita realign, bahkan Anda khusus yang tidak dipelajari di ibadah lainnya. Karena nggak bisa kalau ibadah terakhir dibawa ke 1, ke 2, ke 3 nggak bisa. Tapi ibadah 1, 2, 3 dibawa ke 5 bisa.
Anda belajar ekstra untuk rearrange your life dengan Rubik's. Mari kita datang kepada Tuhan apa adanya. Jangan minta dipulihkan duluan. Minta Tuhan menuntun kita. Minta Tuhan mengajar kita. Minta hikmat dari Tuhan. Amin. Tuhan Yesus memberkati, mari kita bangkit berdiri, kita berdoa. Kita mau siapkan hati untuk perjamuan kudus. Sebelum kita menerima perjamuan kudus, yuk datang ke Tuhan apa adanya yuk. Gak ada sesuatu yang tersembunyi di hadapan Tuhan. Lepas topengmu, lepas dulu kekuatanmu. Datang ke Tuhan apa adanya. Supaya kita menerima yang kudus, tubuh dan darahnya bersih di hadapan Tuhan. Tundukkan kepala. Kirialabayasi karalamo yaralabayasi. Hita karalamayasi naralamo yaralabayasi. Kami mau datang kepadamu Tuhan, apa adanya. Terima kasih Tuhan. Apa adanya. Inilah hidupku Tuhan. Inilah hidupku Tuhan. Pikiran perasaanku ku serahkan padamu. Tubuh, jiwa dan roh menyembahmu. Mari datang kepada Tuhan. Saat ku datang apa adanya. Inilah hidupku Tuhan. Pikiran perasaanku ku serahkan padamu. Tubuh, jiwa dan roh menyembahmu. Tuntun aku Tuhan. Ajar aku Tuhan. Pulihkan hidupku Tuhan. Dalam roh dan kebenaran. Ini kami Tuhan. Tuntun aku Tuhan. Ajarlah aku Tuhan. Yes Lord. Pulihkan hidupku Tuhan. Dalam roh dan kebenaran. Mari angkat tangan kita tinggi di hadapan Tuhan. Minta ini sebagai permohonan doamu. Tuntun aku Tuhan. Ajar aku Tuhan. Pulihkan hidupku Tuhan. Dalam roh dan kebenaran. Mari persiapkan hati untuk perjamuan kudus. Bapa, kami mengucapkan syukur kepada Engkau Bapa. Buat pengajaran yang Kau berikan kepada kami Bapa. Kami perlu kadang-kadang menarik diri Bapa. Dari kesibukan kami. Sehingga kami bisa menilai, mengevaluasi hidup kami Tuhan. Dan membangkitkan kembali Tuhan. Serta menyelaraskan, bahkan menata hidup kami Tuhan. Sesuai dengan firman-Mu Tuhan. Karena kami adalah anak-anak Tuhan. Yang memiliki kerajaan-Mu Tuhan. Mewarisi sorga yang mulia. Kami terus membutuhkan Engkau Roh Kudus. Dan firman-Mu dalam hidup kami. Kami berdoa untuk hamba-Mu.
Pendeta Jina Darmawan Tuhan. Terus Tuhan mengurapi, Tuhan memakai hamba-Mu ini untuk mengajar umat Tuhan untuk hidup di dalam kebenaran firman-Mu. Engkau memberkati keluarganya Tuhan, memberikan perlindungan yang sempurna, pagari dengan malaikat-Mu Tuhan, bungkus dengan kuasa darah-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Silakan duduk. Kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Perjamuan kudus adalah perjamuan Tuhan sendiri. Perjamuan kudus berbicara tentang kematian Tuhan Yesus dengan penderitaan yang luar biasa sampai Dia datang kembali menjemput kita di awan-awan yang permai. Nah, setiap kali kita masuk dalam perjamuan kudus, ini yang menjadi pesan dari Tuhan Yesus kepada kita. Biarlah ini menjadi peringatan akan aku, kata Tuhan. Mari kita mengingat kebaikan Tuhan Yesus, supaya kita itu lebih mengasihi Dia. Mari kita tundukkan kepala dan berdoa. Siapakah kami Tuhan? Sebelum kami mengenal Engkau, kami adalah orang-orang yang berdosa. Upah dosa adalah maut, mati untuk selama-lamanya. Engkau yang tidak berdosa harus rela turun dari sorga, mati di kayu salib menggantikan kami ya Tuhan. Kalau kami pikirkan Tuhan, betapa baiknya Engkau kepada kami. Engkau menjadikan kami anak-anak-Mu Tuhan. Engkau membela kami, Engkau melindungi kami, dan Engkau memberkati kami. Saat ini Engkau sedang mengingatkan kepada gereja-Mu, kepada anak-anak-Mu, kemuliaan-Mu sedang turun, kasih-Mu sedang dicurahkan atas hati-hati yang haus kepada Engkau Tuhan. Terima kasih kepada-Mu Tuhan. Tuhan mau memberkati saudara dalam perjamuan kudus ini. Tapi Tuhan mau kita makan dan minum dengan cara yang benar. Oleh karena itu, masing-masing introspeksi diri. Lihat keadaan diri kalian. Jangan simpan dosa. Apabila Roh Kudus mengingatkan dosa-dosa yang kita lakukan, kita minta ampun kepada Dia. Minta ampun karena Dia Maha Pengampun. Ora masyakadala mayarala masyadalalamu. Hiarala bayarala mayarala masyanaralamu. Ampuni kami ya Tuhan, ampuni kami Tuhan. Korea patah kasih karala bala bayarala bayarala. Hirala mayarala 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 ampuni kami Tuhan. Kau sedang mencurahkan pengampunan-Mu ya Tuhan atas kami Tuhan. Uriara bala bayarala basikara bayarala hirala bala bayarala bayarala masyakara bala bayarala bayarala masyara bala bayarala 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 kura mayara masyakara. Terima kasih Tuhan. Engkau Tuhan yang mengasihi kami. Engkau yang mau mengampuni segala dosa kami ya Tuhan. Engkau layakkan kami untuk masuk dalam perjamuan yang kudus ini Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus. Perjamuan kudus diperuntukkan bagi yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Anak-anak di bawah 12 tahun jangan ambil dalam perjamuan kudus ini. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti. Sesudah itu Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudara yang dikasihi Tuhan, bukankah roti yang kita pecah-pecahkan ini adalah persekutuan kita dengan tubuh Kristus? Amin. Mari kita makan dalam nama Yesus. Kita angkat cawan di tangan kanan kita tinggi-tinggi. Demikian juga Ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimenteraikan oleh darahku.
Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Saudara yang dikasihi Tuhan, bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapan syukur adalah persekutuan kita dengan darah Kristus? Amin. Mari kita minum dalam nama Yesus Kristus. Saudara ucapkan syukur. Yang bisa berbahasa roh, berbahasa roh. Ucapkan terima kasih buat pengampunannya. Rabayara lamayara lamasyanda ya lamo. Oh lamasyanda ya lamasyanda ya lamo. Hira lamayara lamasyanda ya lamasyanda ya lama ya lamo. Hira lamayara lamasyikara lamayara 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 lamasyanda ya lama. Tahun 2023 adalah tahun untuk bangkit menjadi pemenang. Terima pengurapan Roh Kudus yang memampukan kita menjadi pemenang. Terima pengurapan kuasa, terima pengurapan kasih, terima pengurapan mujizat, terima pengurapan Roh Kudus, terima dalam nama Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan Yesus buat pengampunan-Mu Tuhan. Lewat perjamuan kudus ini Tuhan, kami diampuni dan disucikan oleh darah-Mu Tuhan. Dan dipersekutukan dengan tubuh-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Sekarang para suami angkat kedua tangan-Mu. Bapak, kami berdoa untuk para suami di tempat ini Bapak. Engkau mengasihi mereka Tuhan. Biar mereka tetap berjalan bersama dengan Engkau ya Tuhan. Di dalam kelemahan mereka Tuhan, Kau memberi kekuatan Tuhan. Di dalam kekhawatiran mereka Tuhan, firman-Mu menguatkan para suami di tempat ini Tuhan. Dan mereka Tuhan, diurapi oleh Engkau Tuhan, dengan pengurapan Raja, Nabi, dan Imam. Mereka mampu Tuhan membawa keluarganya untuk hidup takut kepada Engkau Tuhan. Tuhan juga memberikan kesehatan buat para suami di tempat ini Tuhan. Kau membuat berhasil dan beruntung dalam hidupnya Tuhan. Di pekerjaan, di usaha mereka Tuhan. Kami mau serahkan Tuhan, para suami di tempat ini Tuhan. Menjadi suami yang menyenangkan hati Tuhan. Sekarang para istri angkat kedua tangan-Mu. Tuhan, kami berdoa untuk para istri di tempat ini Tuhan. Engkau memungsikan mereka Tuhan. Engkau menciptakan mereka sebagai penolong Tuhan. Buat keluarga mereka Tuhan. Tuhan jadikan mereka tiang doa yang kuat. Menjadi penopang di dalam keluarga. Sehingga keluarga itu kokoh Tuhan. Engkau memberikan kesehatan buat para istri di tempat ini Tuhan. Engkau memberikan kekuatan yang baru. Jadikan mereka anggur yang manis di dalam keluarga mereka Tuhan. Yang selalu mendatangkan sukacita, kebahagiaan buat para istri. Buat keluarganya Tuhan. Terima kasih kepada Engkau Tuhan. Engkau juga memberkati setiap usaha pekerjaan yang dilakukan oleh para istri di tempat ini Tuhan. Buat berhasil dan beruntung dalam hidupnya Tuhan. Kami serahkan Tuhan para istri yang takut kepada Tuhan ke dalam tangan Engkau. Terima kasih kepadamu Tuhan. Sekarang anak-anak muda, single parent, dan yang belum mendapatkan jodoh. Kami berdoa Tuhan untuk anak-anak muda di tempat ini Tuhan. Mereka adalah pemimpin-pemimpin yang di masa depan Tuhan. Biar mereka Tuhan penuh dengan kuasa-Mu Tuhan. Mereka berkuasa di 7 gunung Tuhan. Berkuasa di pemerintahan Tuhan. Berkuasa di pendidikan, media, seni dan budaya, agama, keluarga dan bisnis Tuhan. Kau memberikan urapan-Mu Tuhan buat anak-anak muda.
Terima kasih kepada Engkau Tuhan. Mereka yang akan menyelesaikan amanat agung-Mu Tuhan. Kami serahkan Tuhan anak-anak muda, khususnya di tempat ini Tuhan, ke dalam tangan Engkau Tuhan. Kami juga berdoa untuk single parent Tuhan. Roh Kudus, Engkau memberikan pertolongan. Engkau menghibur mereka. Engkau menuntun mereka supaya mereka tetap berjalan di dalam Engkau Tuhan. Dan membawa anak-anak mereka untuk hidup takut kepada Tuhan. Terima kasih Roh Kudus. Kami juga berdoa untuk yang belum mendapatkan jodoh Tuhan. Engkau yang memberikan pasangan yang sepadan buat mereka Tuhan. Mereka bertemu dengan jodoh yang tepat yang datang daripada Engkau Tuhan. Terima kasih kepadamu Tuhan. Sekarang seluruh jemaat angkat kedua tanganmu. Kami mengucap syukur kepada Engkau Tuhan. Lewat perjamuan kudus dan lewat pemberitaan firman-Mu Tuhan. Ada banyak yang sakit disembuhkan. Yang terikat dilepaskan. Yang hubungannya retak dipulihkan oleh Engkau Tuhan. Dan mereka belum mendapatkan pengharapan yang baru Tuhan. Kami berdoa Tuhan, hari-hari yang terakhir ini Tuhan. Engkau beri keamanan buat jemaat-Mu Tuhan. Mereka yang sudah dipilih, dipanggil oleh Engkau Tuhan. Tangan-Mu yang kokoh akan melindungi mereka Tuhan. Bungkus mereka dengan kuasa darah-Mu Tuhan. Terima kasih kepada Engkau Tuhan. Sekarang jemaat, pulanglah. Terimalah berkat dari Bapa yang di sorga. Cinta kasih daripada Tuhan kita Yesus Kristus. Dan persekutuan yang manis dengan Roh Kudus. Menyertai kita mulai malam hari ini. Sampai Yesus datang kali yang kedua. Menjemput di awan-awan yang permai. Bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya dan diberkati berkata, amin. Shalom saudara. Pada tahun 2013, Gembala kita, Pendeta Dr. Insinyur Nikonyo Traharjo, telah mendeklarasikan bahwa Pentakosta ketiga sudah dimulai. Secara konsisten sampai hari ini, beliau mengatakan bahwa Pentakosta ketiga sedang terjadi. Namun, di sisi lain, beliau juga mengatakan bahwa kita sedang menantikan pencurahan Roh Kudus besar-besaran dari Pentakosta ketiga yang dahsyat. Jadi, apakah Pentakosta ketiga itu sedang terjadi atau akan terjadi? Untuk memahami hal ini secara alkitabiah, kita bisa membandingkannya dengan apa yang dituliskan di Alkitab mengenai kerajaan Allah. Pertama, kita bisa melihat dalam perikop Yesus dan Beelzebul di Matius 12 ayat 22 sampai 37. Ketika Tuhan Yesus mengusir setan dari seorang yang buta dan tuli dengan kuasa Roh Allah, Ia berkata bahwa kerajaan Allah sesungguhnya sudah datang. Demikian juga di bagian lain ketika Tuhan Yesus ditanya oleh orang-orang Farisi mengenai kapan kerajaan Allah yang akan datang, Ia menjawab, sesungguhnya kerajaan Allah ada di antara kamu. Tentunya, di mana sang raja ada, baik secara fisik maupun di dalam Roh Kudus, di situ kerajaannya dinyatakan. Yang kedua dalam perikop kedatangan anak manusia, di Lukas 21 ayat 25-38, dituliskan mengenai Tuhan Yesus memberitahukan apa saja tanda-tanda kedatangannya kembali. Akan ada tanda-tanda di langit dan di bumi yang membuat bangsa-bangsa dan banyak orang ketakutan. Kemudian Yesus berkata, jika kamu melihat hal-hal itu terjadi, ketahuilah bahwa kerajaan Allah sudah dekat. Dan apabila kerajaan Allah sudah dekat, pada saat menjelang kedatangannya kembali, tentunya pada waktu Yesus mengucapkan perkataan itu 2000 tahun yang lalu, kerajaan Allah baru akan datang. Kerajaan Allah yang akan datang ini berbicara tentang kerajaan Allah yang dinyatakan dalam seluruh kepenuhannya. Dan di saat inilah, Yesus betul-betul hadir sebagai Raja segala Raja dan Tuan di atas segala Tuan. Dari dua pengertian itu, kita dapat berkata bahwa kerajaan Allah sudah datang karena Tuhan Yesus telah datang yang pertama kalinya. Namun, kita juga dapat berkata bahwa kerajaan Allah yang dinyatakan dalam seluruh kepenuhannya baru akan hadir saat Tuhan Yesus datang kembali. Dan dari sini, kita memahami bahwa kerajaan Allah bukanlah kejadian satu kali saja, melainkan suatu proses yang berlangsung dalam rentang waktu dan dalam intensitas yang semakin kuat. Pemahaman ini sangat penting bagi kita untuk memahami Pentakosta ketiga. Jadi, kembali ke pokok pembahasan kita, apakah Pentakosta ketiga sudah datang atau akan datang? Kegerakan Pentakosta ketiga dideklarasikan kembali di Indonesia pada tahun 2018 di hadapan banyak bangsa yang hadir dan berkumpul dalam unity dan kesatuan hati.
haus untuk melihat kegerakan Tuhan yang dahsyat. Peneguhan dan konfirmasi demi konfirmasi juga telah diberikan oleh banyak hamba Tuhan maupun institusi internasional. Kita juga dapat berkata bahwa Pentakosta ketiga sedang terjadi karena Roh Kudus sedang mengurapi kita saat ini dan memberikan kita kuasa untuk mulai bergerak menyelesaikan amanat agung. Dan Pentakosta ketiga juga dapat dikatakan akan terjadi karena kita sedang menantikan kepenuhan dari pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini, yang melebihi pencurahan Roh Kudus di era sebelumnya. Kita sedang menantikan penuaian jiwa yang terbesar dan terakhir sebelum kedatangannya kembali. Dan kita sedang menantikan digenapinya kebangkitan generasi Yeremia yang penuh Roh Kudus, cinta kepada Tuhan, dan bergerak untuk memenangkan jiwa-jiwa. Pemahaman bahwa Pentakosta ketiga sudah dimulai dan masih akan terjadi akan menuntun kita semua untuk meresponi Pentakosta ketiga dengan benar dan menghidupinya dengan berintegritas. Dengan itu, ada 3 respon yang lahir dari pemahaman ini. Pertama, karena Pentakosta ketiga sudah dimulai, maka kita harus menjalani hidup kita dengan kesadaran akan identitas kita sebagai seorang utusan Pentakosta ketiga seperti yang dikatakan di Kisah Para Rasul 1 ayat 8. Kedua, karena Pentakosta ketiga sedang terjadi, kita tidak menunggu secara pasif dan menjalani kehidupan seadanya, melainkan kita harus meminta dan mengalami kepenuhan Roh Kudus dan kuasa pemberdayaannya supaya kemuliaannya dinyatakan atas seluruh bumi. Ketiga, Pentakosta ketiga masih akan digenapi dengan sempurna. Oleh karena itu, kita harus tetap berdoa, tetap fokus, dan mengerang kepada Tuhan supaya terjadi kegenapan yang sepenuhnya dari semua janji-janjinya. Dan biarlah seperti Yesaya 40 ayat 31, kita menjadi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan, yang mendapat kekuatan baru seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Kita akan berlari dan tidak akan menjadi lesu. Kita akan berjalan dan tidak menjadi lelah. Karena harapan yang ada di hati kita dan karena mata kita yang senantiasa tertuju kepada Tuhan yang tidak akan pernah meninggalkan kita. Amin. Saudara, untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologi kami, silahkan buka link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Dan Tuhan Yesus memberkati.